Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Pada sana. Tangan. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Baik, selamat siang anak-anak semua. Siang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pak Eri minta tolong Hera untuk memimpin doa. Yang lainnya silakan berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak Semandan, sehat, cerdas, dan berkarakter. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, silakan duduk. Ya. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Saya ingin mengulang kembali pembelajaran kita sebelumnya di hari sebelumnya. Masihkah kalian ingat tentang apa itu kejadian? Apa itu distribusi peluang? Ada yang bisa? Ya. Ada yang tahu distribusi peluang itu apa? Ya, silakan Dinda. Distribusi peluang adalah semua daftar dari keseluruhan hasil suatu kejadian disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil. Iya, terima kasih Dinda. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menggunakan aturan penjumlahan untuk menentukan peluang dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan benar. Ya, ini dia, peluang saling lepas. Kemudian yang berikutnya adalah peserta didik dapat memodifikasi aturan penjumlahan untuk menentukan peluang dua kejadian tidak saling lepas dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait dua kejadian saling lepas dan dua kejadian tidak saling lepas dengan benar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan model problem based learning. Nanti Pak Eri akan memberikan sebuah masalah kepada kalian. Nah, masalah itulah yang akan kalian selesaikan. Oke, kita langsung saja. Saya akan menampilkan sebuah video. Nah, di video ini adalah salah satu masalah yang kalian hadapi sehari-hari. Ya, ada kartu bridge. Ya, di sana nanti dalam pengerjaannya, jumlahnya ada berapa kartu bridge-nya? 52. Ini kegunaannya supaya kita bermain judi lebih banyak digunakan dalam bidang-bidang ilmu untuk asuransi, penerbangan, meteorologi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, di sekolah menengah pertama ini kita ingin mempelajari dasar-dasarnya. Salah satunya adalah tentang kartu bridge. Baik, untuk mengefisienkan waktu, silakan bentuk kelompok. Kelompok 1 saya beri nama percobaan, kelompok 2 ruang sampel, kelompok ketiga adalah kejadian, dan kelompok keempat adalah peluang. Silakan bentuk kelompok dulu untuk memudahkan pekerjaan. Ya, silakan diisi identitas dirinya dengan lengkap. Ayo memilih apa yang kau suka. Kuenya ada berapa jadi? Berapa? 4. Terus? Kuenya ada 4. Nah, kira-kira dua kejadian ini sering terkait apa enggak? Ya, sip, sudah. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Saya ingin sekarang ada perwakilan kelompok yang melakukan presentasi. Oke, kita mulai dari permasalahan yang pertama. Siapa yang mau presentasi? Saya semua mau presentasi. Kita bisa lihat di sini yang berjumlah 8 itu 62, 53, 44, 35, dan 26. Itu jumlahnya 8. Sedangkan ditanya juga di sana mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Hanya bisa 4,4. Oke. Jadi bisa kita simpulkan kalau di kejadian yang ini itu disebut kejadian tidak saling lepas. Karena ada
anggota dari dadu pertama dan anggota dari dadu kedua yang membentuk irisan. Jadi sama dia angkanya di 4 sama 4. Kalau di sebelumnya kan nggak ada yang sama. Dan pertanyaan? Ya, Meli. Ya, silakan. Cukup. Silakan. Oke, jadi untuk permasalahan yang kedua ini, kan kalau di soalnya itu melemparkan sepasang dadu dan mendapatkan angka berjumlah 8 dan mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Jadi udah dapat nih, intinya itu mendapatkan angka yang berjumlah 8 dan mendapatkan angka yang sama di saat yang sama dengan jumlah 8. Oke, ini termasuk kejadian tidak saling lepas karena dia membentuk irisan. Saya sependapat yang disampaikan oleh Bintang tadi. Sebenarnya inilah perbedaan penekanan yang khusus pada materi ini ya. Bagaimana cara kalian untuk membedakan mana sih komponen yang terkait satu dengan yang lainnya, atau memang tidak ada kaitan antara komponen satu dengan yang lainnya gitu. Siapa yang mau menyimpulkan kejadian ini? Oh, ternyata semua kelompok bisa ya. Ya udah, boleh Mas Sinta. Ya, silakan. Jadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran pada hari ini yaitu bagaimana kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, untuk kejadian saling lepas itu bisa kita lihat di mana jika kedua kejadian tersebut tidak memiliki irisan atau tidak terjadi pada saat yang bersamaan. Bisa dirumuskan dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, yang kedua ada kejadian tidak saling lepas. Nah, di mana di antara kedua kejadian itu memiliki sebuah irisan atau terjadi di waktu yang atau saat yang bersamaan. Bisa dirumuskan dengan P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan irisannya. Nah, untuk cara membedakannya yaitu kita bisa melihat dari kedua kejadian tersebut ada atau tidaknya irisan dari kedua kejadian tersebut. Iya, sudah cukup. Iya, terima kasih Mas Intan. Mengadakan post-test, ini adalah penilaian kognitif di akhir pembelajarannya. Jadi, silakan buka HP kalian, kita akan menggunakan barcode untuk menyelesaikannya. Ya. Baik, berikutnya saya akan memberikan apresiasi berdasarkan hasil kelompok kalian kembali ya, sama ini luar biasa. Sama seperti pertemuan sebelumnya, saya melihat bahwa semua anak aktif dalam pembelajarannya. Ya, tapi khusus ini untuk kuisis yang tadi, mode paper modenya, saya ucapin selamat buat Mas Sinta karena Mas Sinta tetap bisa stabil ya, termasuk yang kemarin juga tangan untuk Mas Sinta. Untuk pretest yang tadi, kemudian untuk pelaksanaan diskusinya, saya melihat semua anak kelompok, tapi nah ini saya melihat peran dari tutor sebaya masing-masing ini luar biasa. Saya lihat ada Dinda, saya lihat ada Bintang, kemudian ada Lionel, kemudian ada Mas Sinta juga, ada Kevin, ada Era juga, termasuk anak-anak yang lain sudah banyak membantu ya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang satu tadi. Kita lanjut ke refleksi. Saya ingin ada masukan dari kalian bagaimana cara belajarnya tadi, sehingga ini bisa menjadi motivasi buat saya untuk belajar. Silakan, siapa yang mau duluan? Gimana perasaan kalian? Apa yang kalian pelajari? Gimana? Silakan, ada yang mau? Bentar, boleh nih, Bintang duluan. Oke, saya bakal kasih bagaimana perasaan saya dalam pembelajaran kali ini. Yang saya rasain itu saya senang dan saya juga bahagia, happy banget gitu. Dan juga cara Pak Eri kasih kita penjelasan itu saya bisa cepat ngerti. Jadi teman-teman juga yang ngejelasin itu bikin saya ngerasa oh gampang nih ternyata pelajarannya, nggak susah itu. Terima kasih Bintang. Untuk pembelajaran hari ini Pak Eri cukupkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak Eri minta tolong lagi Era untuk memimpin doa dan mengakhiri pembelajaran. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat, pagi.